Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal uji koefisien determinasi, atau yang lebih tepatnya perbedaan R² dan adjusted R² dalam koefisien determinasi. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, saya mau mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah memberikan saweran atau uang kopi melalui salah satu fitur YouTube yang namanya Super Tank. Nah, langsung saja. Di sini saya menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Dengan kata lain, saya akan melakukan analisis regresi linier berganda. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, selanjutnya pilih Linear. Masukkan variabel Y ke kolom Dependent, lalu untuk variabel X1 dan X2 ke kolom Independent, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS. Untuk uji koefisien determinasi, fokusnya pada tabel model summary. Nah, untuk penggunaan R² ataupun adjusted R² tergantung pada jumlah variabel independen. Nah, menurut saya pribadi, penggunaan R² lebih cocok digunakan dalam regresi sederhana. Lalu untuk adjusted R² lebih cocok digunakan dalam regresi berganda. Nah, apabila kawan-kawan semua ingin menggunakan R² dalam regresi berganda sesuai dengan video ini, saya sarankan kawan-kawan semua juga harus menghitung sumbangan efektif. Nah, dari perhitungan sumbangan efektif nanti akan kelihatan variabel mana yang memberikan sumbangan terbesar ataupun sumbangan terkecil terhadap variabel dependen. Nah, sebelum melakukan perhitungan sumbangan efektif, kawan-kawan semua harus melakukan analisis korelasi, yaitu uji korelasi Pearson. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Correlate, selanjutnya pilih Bivariate. Masukkan ketiga variabel, yaitu X1, X2, dan Y ke kolom sebelah kanan. Nah, di bagian korelasi koefisien, checklist Pearson, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji korelasi Pearson. Nah, nilai Pearson correlation dan nilai standardized coefficient beta merupakan nilai-nilai yang penting dalam melakukan perhitungan sumbangan efektif. Nah, akan kubuka program Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan sumbangan efektif. Untuk variabel X1, standardized coefficient beta sebesar minus 0,274. Lalu untuk variabel X2 sebesar 0,685. Lalu untuk koefisien korelasi pada variabel X1 sebesar minus 0,483. Lalu untuk koefisien korelasi pada variabel X2 sebesar 0,768. Nah, selanjutnya untuk nilai R² sebesar 0,658. Nah, setelah kita menulis nilai standardized coefficient beta dan nilai koefisien korelasi, selanjutnya kita bisa melakukan perhitungan sumbangan efektif dengan rumus nilai standardized coefficient beta dikali koefisien korelasi dikali 100%. Nah, untuk sumbangan efektif pada variabel X1 sama dengan, lalu pilih standardized coefficient beta pada variabel X1 dikali, nah ini tuliskan tanda bintang, nilai koefisien korelasi
dikali 100%, lalu tekan enter. Nah, untuk sumbangan efektif pada variabel X2 caranya sama ya. Sama dengan pilih nilai standarized koefisien beta pada variabel X2 dikali nilai koefisien korelasi dikali 100%, lalu tekan enter. Nah, diketahui nilai sumbangan efektif pada variabel X1 sebesar 0,132, sedangkan untuk variabel X2 sebesar 0,526. Nah, untuk menentukan nilai R2, kita bisa melakukan penjumlahan pada nilai sumbangan efektif variabel X1 dan X2, bisa menggunakan rumus sum. Nah, nilai R2 sebesar 0,658. Nilai ini sudah sesuai pada output uji koefisien determinasi di tabel model summary. Nah, yang ini. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan singkat tentang perbedaan R2 dan adjusted R2.